Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim 'ala man arsaltahu rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العليم وجعل التحريم رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini kita masih dipanjangkan umur. Alhamdulillah, kita masih berkumpul di dalam suatu majelis yang Masya Allah tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana tidak bisa kita bayangkan kita berkumpul. Kata Abah Guru Indonesia kumpul. Setiap orang yang berkumpul 40 orang itu jadi satu diwakilkan wali di situ. Itu kalau kita lihat di depan itu anak-anak 400 orang. 400 orang dibagi 40, 10 wali. Jadi kita tidak tahu yang mana wali, kita tahu. Tapi kita bersyukur berkumpul di dalam suatu majelis yang berkumpul para wali-wali. Yang ketuaan berapa orang ini belum termasuk. Mungkin ada 40 orang. Nah, ketuhannya. Nah, kita sangat bersyukur mungkin ada 100. Di situ ada 2 wali, sudah 12 wali berkumpul di sini. Kita bersama bersyukur karena jadinya ada suatu hadis yang bermimpi bertemu Rasulullah. Allahumma shalli ala. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus supaya ulun bermarak dua biar habis itu datang ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menjawab, yaitu perkumpulan di dalam perkumpulan majelis wali. Walaupun hanya sepemacah antalu atau seperti susu sapi, ya apa susu sapi, kira-kira ini kadang-kadang. Nah, jadi kita ini berbaca yang berkumpul, nah itu yang paling afdal amalannya sejak dari lahir hingga ke mati itu paling afdal. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah mengadakan suatu majelis ini dan kita malam ini ada di tempat yang berjaya. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita ucapkan sholawat dan salam atas junjungan kebesaran besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi serta pengikut serta pecinta bila hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ma'at anta natakta nafsaka fahuwa laka shadaqah wa ma'at anta walada fahuwa laka shadaqah wa ma'at anta zawjataka fahuwa laka shadaqah wa ma'at anta jadi khadimaka fahuwa laka shadaqah. Makanan yang engkau berikan untuk dirimu adalah sedekah. Makanan yang engkau berikan untuk anakmu adalah sedekah. Makanan yang engkau berikan untuk istrimu adalah sedekah. Dan makanan yang engkau berikan untuk pembantumu adalah sedekah. Masya Allah. Jadi kita luar biasa. Kembali kita
ibadah, dapat hasilnya dibari dan keluarga jadi ibadah semua. Jadi diingat bapak-bapak, jangan lahir, kita dapat tarawih ujar bacaan anak ini sampai di rumah bakhil. Bapaknya makan di luar, iwak patin, apa lagi? Tahu. Jelawat, ikan mas, apalagi pas di rumah anak ini iwak karing, iya juga iwak karing. Namun kuyah lawan banyak putih. Nah jangan, itu terlalu bakhil adanya. Padahal mereka tanggungan kita ini jangan pasti yang dapat ini merupakan sedekah semuaan. Makanan yang kita berikan untuk istri, anak, pembantu, semuanya menjadi ibadah. Jadi jangan bakhil. Karena Abah Guru sering menegaskan itu bakhil. Anti haramun wa bakhilun. Jadi surga itu haram dimasuki oleh orang bakhil. Nah, jadi janganlah sering Abah Guru menegaskan itu. Kalau pian amalan pian tinggi sampai apa aja pian bakhil itu haram masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata Adam qata'a amaluhu illa min salatin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, hati yang terus menerus, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Coba kita bayangkan, adakah sudah sedekah jariah kita? Adakah sudah kita sejak dahulu sampai hari ini berduduk, adakah sudah sedekah jariah kita yang mengalir terus? Mudah-mudahan adalah insya Allah. Jadi jangan pemoder dapat rezeki dan anak ini sudah ada lagi. Pas ada pembangunan masjid sana, ini ada mencari dana dasar lokal tanah itu dibangun masjid itu luar biasa. Siapa rapat pian rawat sampai tertinggal. Karena tanah itu penting. Tanah itu kan bisa diubah-ubah. Ya kalau kecuali masjidnya dipindah. Nah, kalau keramik bisa hilang. Kalau bahan-bahan lain bisa diganti. Kalau benar kehalusan. Kalau tanah jadi cari yang mantap. Ya kada. Jadi jangan pengoler ya 50.000 ke 100 julung. Kalau yang penting ikhlas ada nih. Yang penting ikhlas kalau bagi. Katanya kayak itu Pak. Nah, anak duit hamar tadi Pak. 50.000 jiwa. Allah baru bisa tarsuni yang beruntung aja. Allah bisa tarsuni 50 jiwa. Cara bisa tarsuni. Ketimbang yang benar tadi. Jadi ini akal-akalan akalnya nih. Yang pentingnya ikhlas ya. Ini sesuai juga doa Allah. Iya. Nang mobil handal 50.000, bisa tersubsidi juga kau ya. Karena cocok, jadi jangan dipakai ayat nang gitulah. Nah, jadi tadi awal tadi menjelaskan yang masalah kita berduduk ini tadilah mudah-mudahan dengan niat yang luar biasa mencari Allah. Jadi mudah-mudahan pengajian kita berlanjut terus lah. Jangan jenuh. Amalan yang paling bagus sejak kita lahir hingga meninggal jangan ditinggalkan dia. Kumpul nanti. Yang penting kumpul kada minum-minuman. Apalagi ini banyak di kumpulan ini biar lihat saja kumpul berselawatan pulang. Banyak nih kumpul berselawatan, habis berselawatan baca kitab. Jadi yang dipandang itu pandang kumpulannya. Nah itu Allah itu memandang kumpulannya. Bukan nang hebat nang tikung sun ada, tapi kumpulannya itu nang dipandang sedikit. Nah, itu luar biasa. Kalau dia amalan seorang aja di rumah, ada kenapa-napanya.
dibanding berkumpulan dari napa-napanya. Jadi jangan biasa meninggalkan nangka ini di mana aja, walaupun ada di sini di mana aja. Itu namanya di kota Alsel Banjar itu. Siapa kumpul puluhan ribu. Jadi memang penduduknya banyak itu, sampai 10.000, 5.000 pun namun di sana 4 jiwa. 4 jiwa rugi melewatkan nangka itu. Nah itulah. Kita di sini alhamdulillah ada di sakit nangka ini di Bali. Artinya harus siapa Banjar di sini ada. Nah, itu alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, tak seorang muslim pun yang meninggal dunia dan meninggalkan 3 anak yang masih belum mencapai usia balik, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga berkat karunia dan rahmatnya kepada mereka. Jadi maksud hadis ini, apabila kita nih biji anak yang baru lahir, maksudnya saya ini bukan meninggal anak, maksudnya baru lahir itu belum balik. 3 orang anak baru balik, yang nantian nangis hetak, nang peratak dalam Indonesia, disyukuri pada jiwa tersenyum majalah arti kata itu sudah ada tanda-tanda dia cagar masuk surga. Kata Rasulullah itu belum lanjutkan lagi dulu nanti ada. Faqalat amratun amra'atun wasnaini faqala awisnani awisnani. Lalu ada yang bertakun kepada Rasulullah, kalau anak 2 mak, jadi Rasulullah berkata seorang wanita itu takut atau 2 orang anak, jadi lalu sebelah dijawab lagi atau 2 orang anak. Nah 2 orang anak bisa juga. Ini anak kita lahir baik kebingungan ataupun lakian, meninggal belum sampai balik, insya Allah kita disambut cium kena di surga itu. Nah jadi orang bertakun, seandainya pun ujar sahabat, andaikan aku sempat mendahulukan ini di bawah sabda Rasulullah SAW, andaikan aku sempat mendahulukan bayi yang keguguran lebih aku cintai daripada melahirkan 50 orang anak calon kesatria yang berjuang di jalan Allah. Saking hebatnya anak yang meninggal. Allah kena dia meninggal, ini anak ini berjalan kan meninggal, dia menangis, malulung. Jangan. Itu berlebihan, jangan. Dia sedang aja, artinya ada tanda, dia ada kode. Karena anak itu nanti menyambut dia di surga atau kada mau masuk surga, anak itu kecuali bapaknya masuk surga. Adakah yang meninggal anaknya lagi halus banyak kayaknya. Tapi jangan dia minta dimati, jangan, itu lain ngarannya. Itu zaman jahiliyah ditanam hidup-hidup. Nah, anak babi itu zaman jahiliyah itu. Rasulullah SAW bersabda bahwa anak-anak kecil yang mati kelak akan diberi bejana-bejana yang berisi minuman surga. Kemudian mereka memberi minuman kepada orang tua mereka kelak di hari kiamat. Dikala manusia mengalami kesulitan dan kehausan yang tiada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mereka akan berdiri di pintu-pintu surga dan menolak memasukinya sebelum orang tua mereka memasukinya. Maka Allah menyuruh agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka dengan rahmat-Nya. Nah, padahal dia itu masuk neraka rencana ini masuk neraka, melihat anak. Nah ini tadi tidak mau anak, ya Allah ulun kalau masuk surga lagi kecuali non bapak mama ulun. Nah itu luar biasa anak. Pasti masih anak ini kan kemudian anak tadi lebih dicintai daripada 50 orang calon pejuang di jalan Allah. Masih mantap yang ini. Nah jadi jangan menangis yang kita kalau kita ada meninggal anak yang hanya lahir meninggal raung lah kayak orang kebakaran, jangan. Atau suka juga kena mulang-mulang dia, jangan jiwa tuh. Kasihan dia ini sama hari. Siapa ya?
Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian ia mendidik mereka, menyayangi mereka, dan memelihara mereka, niscaya ia masuk surga. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang anak? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, meskipun hanya 2 orang anak. Nah, kalau kena jadi ini maksud hadis ini, kalau kena pian karena biji anak laki yang bagian harusnya jangan merasa terhina. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, ada kelebihannya, jangan dihina. Kalau kena bagian kena mau pegawai, belum tentu malah bagian dijujuri malah. Ya kada. Atau juga ingat yang membedakan, nah baik bagian jadi tidak. Lalu laki yang pulang jangan sama aja. Yang penting amanah daripada Allah. Barang siapa yang memiliki anak perempuan kemudian ia tidak menanamnya hidup-hidup, tidak menghinakannya dan tidak melebihkan anak laki-lakinya daripada anak perempuannya, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya menanamnya hidup-hidup adalah seperti yang dilakukan oleh penduduk jahiliyah. Nah itu maksudnya jangan jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu itu bila biji anak kebinnya ditanamnya supan dulu itu. Jadi jangan kita kalau kita mengandalkan lelakian lah, jangan. Terkadang timbul kata-kata kotor dari sebagian orang-orang bodoh tatkala dikabari kelahiran anak perempuannya sendiri atau anak orang lain, yang mana ucapan ini menunjukkan kebencian terhadap anak perempuan dan ketidakrelaan sebagaimana mestinya. Inilah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini hampir mengenai sifat orang-orang jahiliyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah, merah padamlah maksudnya wajahnya, dan ia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.